Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Zahrawati dari Manajemen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Moderasi Beragama, yaitu tentang kerukunan antar umat beragama dan pluralisme hukum. Baik, langsung saja kita mulai. Berikut adalah poin-poin materi yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu ada kerukunan dalam beragama, yang kedua kerukunan umat beragama dalam pandangan Islam, yang ketiga cara menjaga kerukunan antar umat beragama, yang keempat pluralisme hukum, dan yang terakhir atau yang kelima adalah keterkaitan pluralisme hukum dengan kerukunan agama. Langsung saja yang pertama, kerukunan dalam beragama. Kita tahu sendiri bahwa Indonesia memiliki aneka ragam budaya, suku, bahasa, dan agama. Dalam kemajemukan ini sering kita temui berbagai kendala terkait kerukunan antar umat beragama. Namun dengan banyaknya agama di Indonesia, warga Indonesia ini optimis bahwa banyak pula solusi dari kendala-kendala yang dihadapi tersebut. Keharmonisan dalam komunikasi antar sesama penganut agama adalah tujuan dari kerukunan beragama. Istilah kerukunan dalam KBBI sendiri adalah hidup bersama dalam masyarakat dengan kesatuan dan bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran. Kerukunan ini ditandai oleh sikap saling menerima, saling mempercayai, saling menghargai, serta sikap saling memaknai kebersamaan. Maka maksud dari kerukunan umat beragama ini adalah mana antar umat beragama bisa saling menerima, saling menghormati keyakinannya masing-masing, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Artinya, kerukunan umat beragama ini, masyarakat bisa hidup dengan damai dan tentram, saling toleransi, kemudian bersedia untuk menerima perbedaan dari keyakinan dengan orang atau kelompok lain, dan menjadikan perbedaan tersebut sebagai titik tolak untuk membina kehidupan yang lebih baik lagi, saling pengertian, kemudian menerima dengan ketulusan hati yang penuh dengan keikhlasan. Selanjutnya adalah antar umat beragama dalam pandangan Islam. Dalam terminologi Islam, istilah yang dekat dengan kerukunan umat beragama adalah tasamuh, Islam atau toleransi gitu ya. Islam ini sangat menjunjung tinggi toleransi. Toleransi ini mengarah kepada sikap terbuka, mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan, baik dari suku, bahasa, warna kulit, adat istiadat, agama, dan sebagainya. Ini semua merupakan fitrahnya manusia dan sunatullah yang sudah menjadi ketetapan Tuhan. Kemudian tasamuh ini memuat tindakan penerimaan dan tuntutan sesama manusia. Dengan kata lain, perilaku tasamuh dalam beragama memiliki pengertian untuk tidak saling melanggar batasan, terutama yang berkaitan dengan batasan keimanan atau akidah. Antara tasamuh dan toleransi ini memiliki pengertian yang hampir sama ya intinya, yaitu saling memahami, saling menghormati, dan saling menghargai sebagai sesama manusia. Kemudian Islam ini memandang kerukunan umat beragama ini sebagai pondasi supaya terjalinnya ukhuwah atau tali persaudaraan dengan menerapkan sikap tasamuh atau toleransi tadi, yaitu dengan menerapkan sikap tasamuh yang saling memahami, menghargai, menghormati, dan nggak melanggar batasan agama, itu kita bisa terjalin tali persaudaraan sesama manusia gitu, walaupun kita berbeda-beda gitu. Kemudian selanjutnya adalah cara untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Di Indonesia sendiri begitu urgent apabila kita berbicara tentang menjaga kerukunan antar umat beragama di kehidupan sehari-hari gitu kan. Nah, di sini ada beberapa cara untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Yang pertama adalah menghilangkan perasaan curiga atau permusuhan terhadap agama. Jadi, kita jangan sekali-kali nih berperilaku apa ya, suudzon, terus sinis, sensi ke
ke orang lain yang agamanya berbeda dengan kita, karena mereka pasti nggak nyaman diperlakukan seperti itu gitu kan. Pasti kita juga nggak mau dong kalau diperlakukan kayak gitu, makanya kita tetap apa ya, bersikap ramah, walaupun itu walaupun mereka itu berbeda dari kita agamanya gitu kan, tapi ya sama-sama manusia, apa salahnya untuk bersikap dengan ramah gitu kan, saling berbaik sangka gitu. Kedua adalah jangan menyalahkan agama seseorang apabila dia melakukan kesalahan, tetapi salahkan orangnya. Misalnya ada orang beragama A gitu kan, kemudian dia melakukan kesalahan. Nah, kita jangan menyalahkan agama A itu gitu, karena nggak semua pemeluk A itu melakukan kesalahan seperti orang tadi gitu kan. Yang ketiga yaitu biarkan umat lain melaksanakan ibadahnya, jangan mengganggu umat lain yang sedang beribadah. Jadi ketika setiap umat lagi beribadah gitu, kita jangan ngeganggu, ya biarin aja, itu kan urusan mereka masing-masing gitu, urusan mereka menghadap Tuhannya masing-masing. Kita jangan jangan ikut-ikutan, jangan ikut campur, jangan ngegangguin, karena kita juga ketika beribadah pastinya nggak mau dong diganggu sama orang lain. Nah, maka dari itu jangan mengganggu apabila nggak mau diganggu gitu. Kemudian selanjutnya adalah hindari diskriminasi terhadap agama lain. Jadi, jika kita memperlakukan orang itu jangan membeda-bedakan dari backgroundnya gitu. Jadi misalnya ada agama yang beda dari kita, kemudian diperlakukannya seenaknya, semena-mena, itu jangan, karena perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu mau diperlakukan gitu. Jadi jangan membeda-bedakan perlakuan ke orang lain itu berdasarkan agamanya. Dan di Indonesia sendiri ini kan memiliki 6 agama yang diakui oleh pemerintah, yaitu ada Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu gitu. Hubungan antara pemeluk-pemeluk agama tersebut itu udah diatur di dalam undang-undang, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu tidak ada paksaan dalam agama. Jadi setiap individu yang ada di Indonesia ini bebas untuk memilih agama apapun yang dia mau yakini gitu. Jadi nggak ada unsur paksaan untuk memeluk agama di Indonesia, karena itu sendiri udah diatur di dalam undang-undang. Kemudian setiap pemeluk agama ini bebas melaksanakan ibadah agamanya menurut agamanya masing-masing gitu. Jadi ya ketika kita memeluk suatu agama ya pasti ikutin ibadah agama tersebut gitu. Kemudian yang kedua adalah penyebaran agama tidak dibenarkan mereka yang sudah memeluk suatu agama. Jadi ketika udah memeluk suatu agama, udah tahu nih individu tersebut udah memeluk suatu agama, kita nggak boleh menghasut, menyebarkan apa ya, ajaran agama lain gitu kan, karena kita menghargai dong dia udah punya agamanya sendiri gitu. Demikian pula dengan penyebaran agama yang tidak dibenarkan dengan cara mengintimidasi, bujukan, rayuan, pemberian materi, penyebaran pamflet, buletin, majalah, atau dengan cara kunjungan dari rumah ke rumah gitu. Kemudian yang ketiga adalah pendirian rumah ibadah harus dilakukan sesuai dengan petunjuk yang berlaku. Antara lain disesuaikan dengan kebutuhan penduduk, domisili setempat dengan jumlah dengan jumlah pemeluk agama minimal 40 kepala keluarga. Jadi ketika rumah ibadah itu harus disesuaikan dengan peraturan yang ada di daerah tersebut gitu, dan sebaiknya tiap daerah itu memiliki rumah ibadah dari tiap-tiap agama gitu ya. Kemudian yang keempat adalah bantuan luar negeri yang berkaitan dengan pembinaan dan penyiaran agama hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari atau persetujuan dari Menteri Agama. Karena kalau misalnya tidak mengikuti prosedur yang berlaku atau nggak lewat persetujuan Menteri Agama, ini bisa aja dianggap ilegal gitu kan tindakannya.
Karena takutnya kalau misalnya nggak mengikuti prosedur yang berlaku dari Menteri Agama gitu, takutnya ajaran dari yang dibawa dari luar negeri ini nih bisa takutnya aja mengandung sesat gitu kan. Kemudian yang kelima adalah peringatan hari-hari besar keagamaan pada dasarnya diselenggarakan dan dihadiri oleh pemeluk agama yang bersangkutan. Kehadiran pemeluk agama lain ini tidak dibenarkan karena bertentangan dengan ajaran agamanya. Ya udah pasti gitu kan. Contohnya aja kayak misalnya saat Idul Fitri, umat Muslim itu kan pada melaksanakan sholat Id gitu kan pada saat hari raya Idul Fitri. Nah, yang sholat Id itu kan udah pasti ya umat Muslim gitu dan agama lain nggak boleh ya karena emang itu bukan ajaran agamanya mereka gitu, tapi itu ajaran agama Islam gitu. Terakhir adalah setiap orang yang mengeluarkan perasaan atau melakukan penghinaan, kebencian, permusuhan, atau menodai agama atau pemeluk agama tertentu itu akan diancam dengan pidana penjara. Ini udah pasti ya, ujaran kebencian terhadap agama itu kan nggak dibenarkan di negara manapun gitu. Jadi kalau misalnya dia melakukan ujaran kebencian terhadap agama tertentu, itu berarti dia nggak bisa menghargai perbedaan yang ada gitu kan. Karena konsekuensi dari beragam budaya, bahasa, suku, agama, atau banyaknya perbedaan di negara itu kan konsekuensinya pasti kita harus menerima, menghargai, menghormati perbedaan tersebut. Jadi artinya dia kalau misalnya melakukan ujaran kebencian gitu nggak punya sikap toleransi dong. Kemudian selanjutnya adalah pluralisme hukum. Pluralisme hukum ini biasa diartikan sebagai keragaman hukum. Pluralisme hukum adalah hadirnya lebih dari satu aturan hukum dalam sebuah lingkungan sosial. Indonesia sendiri sejak lama udah menganut prinsip pluralisme hukum gitu kan. Artinya hukum yang berjalan di Indonesia ini itu selaras sejalan dengan agama dan adat istiadat yang ada di Indonesia yang udah berlaku sejak lama gitu. Pluralisme hukum ini terlihat dengan terbitnya Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Pengelolaan Zakat, dan lain-lain yang hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam gitu. Pluralisme dalam bidang pemerintahan tercermin pada Undang-Undang tentang Nanggroe Aceh Darussalam dalam pelaksanaan syariat Islam, kemudian otonomi khusus Papua dan daerah istimewa Yogyakarta, daerah keistimewaan Yogyakarta. Dalam tatanan sistem hukum nasional, kita sebagai bangsa ini telah mengakomodasi prinsip pluralisme hukum. Negara mengakui peradilan negeri, yaitu warisan kolonial Belanda yang Kristiani, kemudian peradilan agama bagi umat Islam, dan adat pun tidak dinyatakan tegas dalam Undang-Undang Dasar, dalam praktik sebenarnya telah berjalan paham ketuhanan dengan kewajiban menjalankan ketentuan hukum sesuai agamanya masing-masing. Dalam hukum adat juga Undang-Undang 1945 hasil amandemen kedua 18 Agustus tahun 2000 pasal 18A ayat 2 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat, hukum adat, beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya hukum adat yang berjalan di Indonesia yang sejak lama itu udah ada gitu, itu udah diakui, udah di apa namanya? Indonesia tuh mengakui gitu bahwa hukum adat boleh kok berjalan di Indonesia karena udah ada di Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian poin materi yang terakhir yaitu tentang keterkaitan pluralisme hukum dengan kerukunan umat beragama. Dengan adanya pluralisme hukum, kerukunan beragama akan tercipta dengan baik karena pada praktiknya negara menghormati dan mengakui ketentuan hukum masyarakatnya sesuai agamanya masing-masing. Dengan negara mengakui prinsip pluralisme hukum ini, maka masyarakat bisa atau dapat menjalani hukum dari agamanya masing-masing dengan saling menghormati dan menghargai
diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Jadi karena negara Indonesia ini udah mengakui bahwa hukum adat atau hukum agama masing-masing itu bisa berjalan di Indonesia, maka tiap-tiap pemeluk agama itu bisa menjalani hukum dari agamanya masing-masing gitu. Karena sudah diperbolehkan dan sudah diatur dalam Undang-Undang 1945. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Kerukunan antar umat beragama merupakan kondisi di mana antar umat beragama bisa saling menerima, saling menghormati keyakinannya masing-masing, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Islam memandang kerukunan umat beragama sebagai pondasi ukhuwah atau tali persaudaraan dengan menerapkan sikap tasamuh yang baik, yaitu sikap saling menerima, menghargai, dan menghormati perbedaan gitu. Kemudian kerukunan umat beragama akan semakin lengkap dengan pluralisme hukum yang diakui oleh negara. Oleh karena itu, masyarakat bisa menjalankan ketentuan dari hukum agama yang dianutnya masing-masing. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih untuk yang sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.